Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini Guru Daring akan memberikan sebuah informasi mengenai PPPK ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat Gudar semua dalam menjalani perjuangan untuk PPPK. Berita ini dilansir dari CNN Indonesia tentang guru honorer di atas 5 tahun diusulkan langsung menjadi PPPK. Gubernur Kalimantan Selatan atau Kaltim Bapak Isran Nur mengusulkan dan meminta pemerintah langsung mengangkat guru honorer dengan masa bakti di atas 5-10 tahun langsung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan PPPK. Hal tersebut disampaikan Bapak Isran di hadapan Komisi 10 DPR RI. Ia mengatakan hal tersebut merupakan aspirasi yang ditangkap dari guru-guru honorer di wilayah Kalimantan Timur. Khusus untuk guru-guru yang sudah berpengalaman, paling tidak 5-10 tahun, sebaiknya tidak usah diikutkan tes atau diikutkan seleksi tes, langsung diangkat saja. Tutur Bapak Isran di Komplek DPR/MPR Jakarta. Isran meyakini bahwa guru-guru honorer yang sudah mengajar tersebut memiliki kompetensi mengajar yang baik berdasarkan pengalaman-pengalaman mengajar selama bertahun-tahun. Ia mengaku khawatir jika ada guru honorer, jika terdapat guru honorer yang sudah lama mengajar lalu diseleksi kembali dan harus bersaing dengan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, maka mereka sulit lolos seleksi untuk tes PPPK. Terlebih, kata Isran, banyak guru-guru honorer yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang bakal diujikan. Padahal mereka sudah mengabdi langsung sebagai guru bertahun-tahun. Isran juga mengeluh dengan seleksi PPPK yang dilakukan berbasis komputer. Ia mengaku di Kalimantan Timur kalangan guru belum cakap atau belum siap dalam memakai perangkat komputer. Jangankan bisa menggunakan komputer, melihat komputer pun mungkin guru-guru belum pernah. Itulah di Kaltim. Jadi ini mestinya jadi sebuah jawaban perlakuan yang harus disesuaikan, kata Pak Isran. Untuk kendala anggaran tunjangan, lebih lanjut Isran mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak punya anggaran yang cukup untuk mengakomodir tunjangan guru PPPK. Ia mengatakan selama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan punya alokasi anggaran untuk menggaji 2.513 guru honorer. Anggaran tersebut mencapai 89 miliar rupiah, sementara juga masih terdapat 2.453 guru honorer yang gajinya dibiayai oleh sekolah-sekolah masing-masing melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS dengan besaran yang tidak menentu. Ketika nanti guru-guru honorer yang sudah diangkat menjadi PPPK, alokasi anggaran sebesar 89 miliar rupiah itu akan digeser untuk tunjangan guru PPPK. Namun masalahnya, jumlah alokasi anggaran tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan guru yang diajukan kepada pemerintah pusat. Berdasarkan data tersebut, jumlah tenaga pendidik yang belum terakomodir dengan baik pada anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur itu sebesar 1.689 orang, sedangkan yang baru terbayar itu sekitar 2.513 orang tuturnya. Sebelumnya, pemerintah pusat membuka kesempatan pengangkatan hingga 1 juta guru PPPK melalui seleksi terkait. Namun formasi PPPK yang diterima pemerintah pusat hanya sebesar 568.238 orang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim
mengatakan pemerintah daerah belum berani menyampaikan seluruh kebutuhan formasi-formasi PPPK karena masih khawatir akan anggaran gaji dan tunjangan-tunjangan guru PPPK. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa gaji guru PPPK ditanggung oleh pemerintah pusat. Ia pun berjanji akan mendorong pengajuan formasi PPPK pada bulan Agustus supaya lebih banyak formasi guru-guru PPPK bisa dibuka lagi untuk tahun depan. Namun di luar itu semua, seleksi untuk guru PPPK juga menuai kritik dari kalangan guru honorer. Biasanya ini kalangan yang senior ini ya. Sedangkan kritik itu tidak hanya dari kalangan guru-guru honorer saja, tetapi juga dari Komisi 10 DPR, dari Ketua Komisi 10 DPR Bapak Syaiful Huda berkeras bahwa guru-guru honorer itu yang pengabdiannya yang diutamakan adalah pengabdiannya selama bertahun-tahun yang sudah beliau jalani, ini seharusnya bisa diberi penghargaan atau bisa diberi hal-hal yang dianggap pantas lah ya, hal-hal yang dianggap pantas untuk diangkat langsung menjadi ASN PPPK tanpa adanya jalur seleksi. Kemungkinan inilah ditampik dari Bapak Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi 10. Ia mengatakan bahwa untuk seleksi menjadi PPPK ada syarat utama, yaitu dalam pengangkatan guru-guru honorer untuk menjadi sebuah guru PPPK. Jadi simpulan untuk berita ini yang dilansir dari CNN Indonesia ini, terdapat kepala-kepala daerah maupun pejabat-pejabat negara itu masih memperjuangkan guru-guru senior yang belum diangkat sebagai PNS atau pegawai negeri sipil untuk segera diangkat sebagai pegawai negeri sipil sebagai wujud penghargaan atas pengabdian guru-guru honorer tersebut bertahun-tahun untuk negara dengan gaji yang tidak layak ya. Semoga pejabat-pejabat usaha pejabat-pejabat ini serta kepala-kepala daerah ini bisa dipenuhi oleh pemerintah dan nasib dari para guru honorer itu bisa membaik dan bisa berbahagia. Oke. Sekian berita untuk kali ini. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.